Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, jadi di video kali ini aku mau nge-review HP lagi nih. Kali ini di tanganku udah ada Realme 5i. Yap, kamu nggak salah dengar, HP ini emang udah rilis dari awal tahun 2020 ini, tapi kenapa baru aku review? Oke, jadi sebelum aku kasih tahu dan bahas lebih dalam lagi tentang smartphone-nya ini, mendingan kita bumper dulu. Oke, jadi sebenarnya aku beli HP ini nggak di bulan Januari ya, saat awal-awal peluncurannya. Tapi lebih tepatnya aku beli smartphone yang satu ini di bulan Mei kemarin, yang sebenarnya aku mau kasih ke adikku namun nggak jadi. Jadinya aku simpen aja sih di kamar dan sempat aku pakai beberapa kali sampai dapat HP yang baru yang sepadan buat dibandingin sama HP ini. Ya, akhirnya di bulan Juli kemarin ya kalau nggak salah, kita juga sempat compare si Realme 5 ini dengan Redmi 9 yang cukup banyak dari kalian yang request buat dibandingin. Dan oke, mungkin kita kali ini bakal lebih fokus ya buat bahas Realme 5i nya ini aja, yang kebetulan juga udah setengah tahun berjalan ya dari awal peluncurannya di bulan Januari kemarin. Dan apakah masih layak dibeli? Mengingat banyak tech reviewer yang memasukkannya ini di list rekomendasi HP terbaik. Gini aja deh, smartphone yang satu ini tuh menarik perhatian banget ya, karena ini merupakan smartphone yang menggunakan chipset atau SoC Snapdragon 665 yang paling murah untuk saat ini. Untuk saingannya sendiri, ini ada Oppo A5 2020, Redmi Note 8, Realme 5, dan masih banyak lagi. Namun si Realme 5 inilah yang paling menyita perhatian ya, karena harganya yang bisa kita dapatkan mulai dari harga Rp1.950.000 untuk varian 3/32 GB dan Rp2.150.000 untuk varian 4/64 GB. Ya, kalau kita bahas masalah performa, tentunya Snapdragon 665 ini mampu memberikan performa yang meyakinkan ya di kelas harganya. Beberapa game yang juga udah aku coba ini misal seperti PES 2020, Asphalt 9, dan PUBG Mobile juga cukup nyaman dijalankan dengan beberapa catatan seperti untuk PUBG Mobile grafik yang kita dapat ini nggak bisa frame rate ultra ya, apalagi ekstrim, namun bisa di unlock menggunakan GFX tool yang hasilnya juga cukup memuaskan kalau di mode ekstrimnya udah kita coba. Performa Snapdragon 665 ini juga nggak bisa dianggap remeh ya, karena sekali lagi ini adalah SoC milik Qualcomm, yang kalau kita tahu Snapdragon itu adalah chipset yang paling stabil dibandingkan MediaTek, Exynos maupun Silicon Kirin. Jadi smartphone yang satu ini selain punya SoC yang bagus ya dari Snapdragon, ini juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang cukup awet dipakai seharian. Aku ini sempat pakai buat jalan-jalan ya, waktu itu aku liburan di Jogja kemarin dan dapetin ketahanan ini sampai sekitar 12 jam untuk pemakaian standar ya. Waktu itu aku pakai buat main game, terus foto-foto sama rekam-rekam sedikit lah gitu. Dan sayangnya nih untuk pengisian dayanya ini masih 10 watt aja dengan sambungan data micro USB yang udah ketinggalan zaman banget nih. Jadi buat aku pribadi yang di rumah ini udah jarang ada kabel micro USB, jadi nggak bisa saling pinjam deh kalau mau buat ngapa-ngapain. Kalau kita bahas masalah kameranya, si Realme 5 ini juga udah menggunakan setup quad kamera yang punya kuantitas yang cukup baik di kelasnya. Dibekali dengan kamera beresolusi 12 MP pada kamera utama, 8 MP pada kamera ultrawide angle, 2 MP pada kamera makro, dan 2 MP pada kamera deep sensornya. Smartphone yang satu ini juga udah mendukung perekaman video beresolusi 4K di 30 fps dan Full HD di 60 fps yang punya fitur Electronic Image Stabilizer yang bisa kalian nilai sendiri deh buat hasil foto dan videonya.
Oke, ini adalah rekaman video kamera belakang dari Realme 5i. Kayak gini, ini kita arahin ke awan, ke bawah. Oke, coba kita buat jalan ya. Ini aku lagi di kos. Oke, kayak gini. Coba kita buat lari ke sana. Sementara untuk kamera depan, smartphone yang satu ini dibekali dengan kamera beresolusi 8 megapiksel yang hasilnya bisa kalian nilai sendiri. Oke, dan ini adalah perekaman video kamera depan dari Realme 5i. Coba kita masuk lagi ya ke dalam. Oke, ini aku masuk ke dalam kamar karena takut berisik mengganggu orang. Ini kondisi dalam kamar, lampu kamar nyala ya. Oke. Kalau kita bahas masalah bodi belakang, sebenarnya desainnya sih bagus-bagus aja ya dengan efek sinar di pojok kiri bawah dari smartphone. Ya kalau kita pegang gripnya ini juga nyaman banget ya karena bodinya ini bertekstur, jadi kita yang pegang HP ini betah buat berlama-lama deh pokoknya. Apalagi buat kalian ya yang suka main game, ini bakal nyaman banget karena nggak bakal licin di tangan. Sementara kalau di bagian depan ini masih menggunakan notch water drop ya yang agak ketinggalan zaman banget. Masih cukup kece sih di tahun 2020 ini ya, walaupun panjol bakal terlihat lebih fresh. Tapi balik lagi deh ke kalian, ini jadi masalah atau enggak. Untuk layarnya sendiri, smartphone S1 ini dibekali dengan layar berpanel IPS LCD dengan resolusi HD+ atau 720x1600 pixel. Dan ya hasilnya meskipun cuma punya resolusi HD+ saja, tapi entah kenapa kalau layar dari Realme dan Oppo ini enak banget buat dilihat. Dibandingkan dengan Infinix yang sedikit lebih pecah, justru di Realme 720p-nya ini dilihat cukup nyaman dan pixelnya ini nggak terlalu jelas. Buat nontonin film pun ini cukup nyaman, mainin game juga nyaman, dan ya enak deh pokoknya. Nah, jadi bingung kan mau ngomongin apa? Ya, kalau kita bahas masalah performa, ini balik lagi, si Realme 5 ini merupakan Snapdragon 665 terworth it sih untuk saat ini menurutku ya. Karena dengan harganya murah dan di sektor lain juga mampu bersaing lah, walaupun sedikit-sedikit kalah dari lawan-lawannya. Tapi aku tetap bakal rekomenin HP ini buat kalian yang mau cari HP dengan Snapdragon 1 jutaan terbaik untuk saat ini ya, itu di harga Rp1.950.000 kalian bisa dapetin varian 3/32 GB di e-commerce misal seperti di Tokopedia ya. Nanti kalian bisa cek aja link di deskripsinya. Oke, mungkin itu aja untuk review kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya.